Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Nabila Nur Hadiah, 2. Rani Saskia, 3. Cindy Mulyawati, 4. Lydia Sihotang, 5. Marlina Stefani, 6. Zadiana Amila Nasa, 7. Revianto Lutfi Alzai, dan 8. Ahmad Taufik Hidayat. Kami akan membawakan materi tentang kesalahan-kesalahan tentang morfologi. Apa saja kesalahan-kesalahan dalam morfologi dan bagaimana contohnya? Kita lanjut ke pembahasannya. Kesalahan berbahasa juga dapat diartikan sebagai pemakaian bahasa yang melenceng dari kaidah kebahasaan yang berlaku dalam bahasa itu sendiri. Kesalahan berbahasa bisa terjadi karena penuturan belum memahami linguistik secara benar. Apa saja kesalahan dalam morfologi? Yang pertama, kesalahan afiksasi. Yang kedua, kesalahan pemajemukan. Yang ketiga, kesalahan reduplikasi. Yang keempat, kesalahan abreviasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Hadijah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang afiksasi. Afiksasi adalah suatu imbuhan yang proses pembentukan katanya dengan pembubuhan afiks pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Baik itu dari kata dasar tunggal ataupun kompleks. Afiksasi ada 3 bagian. Yang pertama prefiks, yang kedua sufiks, dan yang ketiga ifiks. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang melekat di depan bentuk kata dasar. Secara jelasnya, prefiks dapat dikatakan juga sebagai imbuhan awal atau awalan. Beberapa macam prefiks ialah me, di, ber, dan lain-lain. Sufiks adalah imbuhan yang melekat pada belakang kata dasar. Secara singkatnya disebut akhiran. Yang ketiga, infiks ialah imbuhan yang melekat di tengah bentuk kata dasar. Sisipan infiks seperti L, M, dan R. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Mulyawati. Berikut adalah contoh kesalahan afiksasi. Pada gambar ini termasuk dalam bagian prefik. Contoh kesalahan kata di samping yaitu adalah ditabrak. Berdasarkan KBBI yang benar penulisannya harus digabung menjadi ditabrak. Contoh kesalahan yang kedua adalah afiksasi, yaitu pada gambar di samping termasuk dalam bagian sufiks. Adalah contoh kesalahannya tabrak. Berdasarkan KBBI yang benar adalah menabrak. Yang ketiga adalah contoh kesalahan afiksasi pada gambar yang di samping adalah infiks. Contoh kesalahan kata di samping ini yaitu akrab. Berdasarkan KBBI yang benar yaitu seakrab. Perkenalkan, nama saya Marlina Stefani. Di sini saya akan menjelaskan pemajemukan. Pemajemukan adalah proses morfologi atau pembentukan kata melalui penggabungan 2 morfem yang membentuk satu kesatuan. Pemajemukan adalah proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan 2 kata atau lebih. Contoh kesalahan dari pemajemukan yang pertama ada panca indera. Contoh kesalahan pemajemukan pada gambar ini terdapat pada kata panca indera. Berdasarkan KBBI yang benar, penulisan harus digabung menjadi panca indera karena memiliki arti panca indera jika dipisah menjadi tidak baku. Kata baku yang benar adalah panca indera, artinya 5 indera, yaitu penglihatan, penciuman, pengecap, perasa, dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadiana Amila Anasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kesalahan pemajemukan. Pada contoh yang pertama, kesalahan pemajemukan pada gambar tersebut terdapat pada kata terima kasih. Berdasarkan KBBI yang benar, penulisan harus dipisah menjadi terima dan kasih. Karena jika digabung tidak ditemukan hasil karena tidak memiliki arti dan tidak memenuhi sistem penulisan bahasa EYD atau ejaan yang disempurnakan. Untuk contoh yang kedua, kesalahan pemajemukan pada gambar tersebut adalah pada penulisan kata tanggung jawab. Penulisan kata yang benar adalah tidak digabung, yang berarti akan menjadi kata tanggung dan jawab. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat dari kelas R2G. Saya ingin menyampaikan reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Menurut Rohmadi, reduplikasi adalah perulangan bentuk
atau suatu bentuk dasar. Bentuk baru sebagai hasil perulangan bentuk dasar tersebut lazim disebut dengan kata ulang. Dibagi menjadi beberapa bagian, contohnya dwilingga dan dwilingga salin suara. Perkenalkan, nama saya Revianto Lutfi Auzai. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Taufik Hidayat sebelumnya, contoh pertama dari kesalahan reduplikasi adalah yang pertama ada di sini, adalah bentuk bunga-bunga. Bunga-bunga di situ ditulis tanpa adanya strip, tanda strip. Seharusnya dituliskan ada stripnya. Itu adalah kesalahan dari reduplikasi dwilingga. Yang kedua ada reduplikasi salin suara. Seperti contoh di sini, yaitu contohnya bolak-balik. Dan ada lagi mondar-mandir, coret-coret. Contoh kesalahan di atas ada tanpa disertai tanda strip yang seharusnya ada tanda stripnya di tengah-tengah. Perkenalkan, nama saya Rani Saskia. Saya akan menjelaskan abreviasi. Abreviasi ialah proses penanggalan leksem atau kombinasi leksem yang diambil dari struktur kata lengkap atau frase dan memiliki makna yang sama dengan makna aslinya atau bentuk semula. Adapun pengertian abreviasi adalah proses morfologis tanggalnya satu atau beberapa bahagiannya dari kata atau beberapa kata sehingga terjadi bentuk kata baru. Penyingkatan, pemenggalan, akronim, kontraksi, lambang huruf merupakan proses abreviasi. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat bersama-sama berikut adalah contoh abreviasi. Berikut terdapat kata KK dan KTP. Dalam KBBI, KK itu singkatan dari kartu keluarga, sedangkan KTP singkatan dari kartu tanda penduduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lydia Siotang. Saya akan menjelaskan contoh kedua dari kesalahan kata abreviasi. Contoh yang kedua, terdapat kata pada gambar ini adanya kata UKBI, TWK, DPR, hasil pemendekan huruf yang disingkat biasanya dieja huruf demi huruf. Jika dijabarkan pada UKBI, seharusnya uji kemahiran berbahasa. TWK seharusnya tes wawasan kebangsaan. DPR seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat. Menunjukkan suatu nama lembaga pemerintah, singkatan ini ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh yang ketiga, contoh kesalahan gambar ini terdapat kata gak punya duit, seharusnya tidak mempunyai uang. Ada kata mager. Ini termasuk akronim dua kata. Akronim mager pengekalan huruf ke-1, kedua, ketiga. Pada komponen pertama ma, komponen kedua ger, membentuk kata mager adalah malas gerak. Dalam KBBI, enggan atau sedang tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas. Seperti itulah penyampaian dari kelompok kami tentang kesalahan-kesalahan morfologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.